Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini Rabu, tanggal 18 Juni 2025. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten saham perbankan yang sahamnya dimiliki oleh salah satu investor yang disebut investor legendaris Indonesia, yaitu saham Bank Niaga. Mari kita masuk ke pembahasannya. Untuk hari ini, hari Rabu, indeks harga saham gabungan turun 0,67% ke harga 7.107 ya Sobat Investor ya. Penurunan ini disebabkan banyak hal, antara lain perang yang terus berkecamuk di Timur Tengah, juga pengumuman kebijaksanaan dari The Fed untuk berapa suku bunga, apakah akan tetap ditahan atau akan diturunkan atau mungkin juga akan naik ya. Jadi ini yang menyebabkan beberapa para investor pada keluar dulu dari bursa saham ya Sobat Investor. Kita ke pembahasan utama kita, Bank CMB Niaga. CMB Niaga Tbk dengan kode emiten BNGA ini masuk di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 November tahun 1989. Dan Bank Niaga ini bank swasta ya Sobat Investor. Kalau kita tahu bank swasta terbesar adalah mungkin BCA. Ini adalah salah juga bank swasta yang dikategorikan masuk bank swasta terbesar kedua ya Sobat Investor. Kita masuk ke susunan sahamnya. Untuk susunan saham kita masuk di websitenya CMB Niaga langsung ya. Top 20 largest shareholder, 20 pemilik saham terbesar dari Bank Niaga. Yang pertama CMB Group SDN BHD dengan kepemilikan 91,45% ya. Jadi sebelumnya adalah Bank Niaga tapi diakuisisi oleh CMB, jadi namanya bergabung menjadi CMB Niaga, dan CMB sendiri itu perusahaan yang berasal dari Malaysia ya Sobat Investor, dan kepemilikannya 91,45%. Selain itu ada kepemilikan PT Commerce Capital 1%, ada Citibank, NTC Sim Investment, dan ini para kepemilikan pribadi ya. Juga termasuk di sini nomor 8, bisa coba lihat ya. Bapak Lo Keng Hong, kepemilikannya di 0,13%. Sobat Investor. Selain itu kita lihat untuk masyarakat umum, kalau kita lihat di IDX channel itu sekitar 7% ya Sobat Investor. Jadi termasuk Pak Lo Keng Hong dan lain-lain itu sekitar 7%. Mari kita tengok valuasi dari Bank Niaga Sobat Investor. Untuk PE ratio di 6,17 kali, ini termasuk bagus ya Sobat Investor, di bawah 10, dan price to book value-nya masih 0,77 kali. Jadi ini masih di PBV di bawah 1. Jadi untuk emiten yang memiliki PBV di bawah 1, PE ratio di bawah 10 itu merupakan emiten yang bisa dibilang masih under value atau di bawah harga wajarnya dan masih terhitung murah Sobat Investor. Kita lihat juga return of asset-nya. Return of asset-nya di 1,87 dan return of equity-nya di 12,56%. Jadi untuk sektor perbankan ini cukup bagus ya Sobat Investor. Kita lihat dari pendapatannya dulu Sobat Investor. Kalau kita lihat pendapatannya dari tahun 2020 hingga 2025 ada mengalami pertumbuhan meskipun sempat turun di awal 2021 karena mungkin pandemi ya Sobat Investor. Dari 1 triliun ke 999 miliar, naik lagi ke 1,1 triliun di tahun 2022. Di tahun 2023 naik di 1,5 triliun, 2024 1,6, dan di kuartal pertama 2025 di 1,8 triliun ya Sobat Investor. Dan kita lihat juga IPS-nya. Kalau kita lihat secara tahunan dari 2020 naik terus dari 80 totalnya tahunan ke 163, naik ke 200, 257, 271, dan di tahun 2025 ini diproyeksikan ke 287. Ada pertumbuhan kurang lebih sekitar 7-8% ya Sobat Investor. Kita lihat juga riwayat dividen dari CMB Niaga. Ini ada tidak urutan, maaf, dari websitenya.
Tapi untuk di tahun 2025 dia terakhir membagikan sebesar 155,73 rupiah. Kalau kita lihat riwayat masih juga membagikan rutin dan rata-rata sekitar 57%. Kemarin membagikan sebesar 54% kok. 54,23. Kemarin membagikan 54,23% dari keuntungan bersih tahun 2024 ya, sobat investor. Jadi dividen payout ratio-nya 54%. Dan mungkin yang sobat investor juga tahu bahwa terakhir ada diumumkan bahwa CMB Niaga akan melakukan spin-off atau pemisahan unit usaha syariah. Jadi kenapa dipisah? Karena untuk unit CMB Niaga Syariah ini sudah total asetnya lebih dari 50 triliun dan sesuai aturan itu memang harus dipisah. Dan ini mempengaruhi ke saham BNGA. Untuk spin-off ini tidak berpengaruh banyak ya sobat investor, karena untuk spin-off ini tidak akan menerbitkan saham baru untuk unit syariahnya, cuman memang dia secara usaha terpisah, jadi masing-masing akan lebih fokus untuk menjalankan usahanya sobat investor ya. Jadi untuk unit syariah ini bisa berfokus untuk syariah, dan unit untuk CMB Niaga itu berfokus untuk pengembangan secara umumnya sobat investor. Untuk harga hari ini terakhir di harga 1710. Kalau secara tahunan memang sudah ada kenaikan kurang lebih 4%. Dan ini masih, kalau di harga 1700 masih PBV di bawah 1 dan ini cukup under value ya sobat investor. Jadi sobat investor, kalau kita lihat dari besaran dividen CMB Niaga di tahun 2025 senilai 155,73, berapa sih harga wajarnya? Mari kita hitung ya sobat investor. Jadi kalau saya punya rumus 155,73 dari besar dividen saya kalikan 10. 155,73 saya kalikan 10 dan saya kalikan 20. Jadi harga wajarnya untuk batas bawahnya di 1557,3 sampai dengan 3115. Jadi untuk CMB Niaga ini kalau menurut besaran dividen yang dibagi, harga wajarnya di 1557 sampai 3100 rupiah ya sobat investor. Jadi untuk harga sekarang masih di batas harga wajarnya ya sobat investor. Jadi CMB Niaga bisa dijadikan salah satu diversifikasi portofolio Anda ya sobat investor. Tapi kembali lagi sobat investor juga harus melakukan analisa terhadap emiten tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini ya sobat investor. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin ada saham yang mau dibahas, sobat investor bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika pembahasan ini berguna, bisa bantu tekan tombol like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.